Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya KBS Vlog. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat Gunung Merapi dari dekat melalui kamera drone. Ini adalah kumpulan beberapa video yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi karena akhir-akhir ini cuaca tidak mendukung untuk saya eksplor ke gunung, saya akan membuat kumpulan beberapa video ya. Oke, silahkan teman-teman mengikuti videonya. Kita akan mulai dengan Pasar Bubrah. Pasar Bubrah adalah sebuah area datar yang terletak di ketinggian 2680 mdpl. Tempat ini biasanya para pendaki akan berkemah sebelum melakukan summit ke puncak Gunung Merapi. Area ini bisa dicapai dari jalur pendakian Selo ya. Dan di atas Pasar Bubrah ini terdapat dua buah bangunan, yaitu seperti semacam tugu, dan ini ada bunker ya untuk tempat stasiun pengamatan Gunung Merapi. Pasar Bubrah ini dulunya adalah merupakan kawah purba daripada Gunung Merapi ya. Dan di situ kita bisa melihat satu puncak, yaitu Pusung London. Oke, kita lanjutkan ke puncak Merapi. Puncak Merapi terletak di ketinggian 2910 mdpl, dan ini ada di bibir kawah sebelah timur laut ya teman-teman. Begini kondisinya saat ini. Batu runcing yang dulu cukup terkenal itu sudah tidak ada karena sudah mengalami runtuh ya. Oke, kita akan coba lihat apa saja sih yang ada di bibir kawah sebelah timur laut ini. Di situ kita bisa melihat semacam bangunan. Itu adalah dulunya bangunan merupakan stasiun pengamatan kawah ya. Di bangunan itu terletak peralatan untuk pengamatan kawah seperti baterai, solar cell, dan kamera-kamera ya. Namun saat ini kondisinya sudah rusak dan tidak digunakan lagi karena sudah mengalami kerusakan. Biasanya di sini para pendaki berkumpul untuk melihat ke dalam kawah Gunung Merapi ya. Ini kita bisa melihat ada antena itu. Oke, kita lanjutkan ke bibir kawah sebelah utara ya teman-teman. Ini tempat bisa kita lihat dari spot wisata Gunung Anten ya di Selo, di antara Gunung Merbabu dan Merapi. Ini adalah bekas sisa-sisa kubah lava tahun 1948. Kita bisa melihat batunya itu berwarna agak kekuningan ya, agak terang daripada dibanding batu di sekitarnya ya. Dan pada saat cerah ini cukup terlihat dari spot Gunung Anten ya teman-teman. Ini ada batuan yang sepertinya sudah mau lepas ya. Dan dari sini kita bisa melihat kubah lava tengah. Batu runcing di kubah lava tahun 48 ini menjadi spot favorit saya ya. Jadi saya sering mengamati batu ini dari dekat. Bahkan saya pernah melewati celah ini ya. Tempat ini cukup ideal untuk mengamati kubah lava tengah ya teman-teman. Tentu saja dari drone ya, bukan secara langsung. Karena area sini ini tidak pernah dijambah oleh manusia sepertinya karena medannya yang cukup sulit.
Dari sini kita bisa melihat bagian bibir kawah sebelah utara ini dan sebagian dari kubah lava tengah ya. Jika cuaca sedang cerah seperti ini, kita bisa melihat dengan jelas. Dan ini ada batu yang pernah saya lewati celahnya. Ini saya tertarik untuk melihat dari dekat. Ada semacam batu di ujungnya tuh ya, kecil itu. Nah, begini kalau kita lihat dari dekat ya. Entah saat ini batu ini masih ada di sini apa enggak ya. Dan ini juga ada semacam celah. Ini adalah kubah lava tahun 92. Oke, kita akan coba melihat kubah lava tengah ya teman-teman. Ini video saya ambil pada bulan Mei 2023. Seperti inilah kubah lava tengah kalau dilihat dari atas. Coba kita akan lepas sekali lagi lewat kubah lava 48 ya. Menurut data, ketinggian kubah lava tengah ini sekitar 65 meter ya pada tahun 2021 yang lalu. Mungkin sekarang sudah sedikit bertambah tingginya dan diameternya sekitar 150 meteran. Dan ini adalah penampakan kubah lava tengah kalau dilihat dari arah selatan sampai barat daya ya. Ini kebetulan saya terbang dari arah Deles ya waktu itu. Yang di balik kubah lava tengah itu adalah bibir kawah sebelah timur laut yang dimana itu terdapat puncak tertinggi Merapi ya. Jadi begini kondisi kubah lava tengah. Tidak nampak ada lava cair yang bergejolak atau mendidih gitu ya teman-teman. Seperti bayangan teman-teman mungkin kalau membayangkan gunung berapi, kalau karakter Merapi ya memang seperti ini ya. Dan ini saya melakukan terbang yang sangat dekat melewati kubah lava tengah ya. Ini adalah sisi sebelah selatan ya teman-teman. Tuh kita bisa melihat Gunung Merbabu di sebelah sana. Ada gunung lain tuh ya, Sumbing Sindoro. Dan yang ini adalah bukaan kawah yang menghadap ke selatan ya. Jadi bagian sini ini sering mengalami runtuh karena letaknya di tepi lereng ya, di tepi puncak atau di pinggir. Jadi bentuk kubah lava tengah itu tidak seperti lingkaran sempurna, tapi bagian selatannya tuh agak gerowak atau apa ya namanya, mungkin seperti bulan sabit gitu ya. Dan kita sekarang menuju ke bagian selatan. Ini adalah bukaan kawah Merapi sebelah selatan ya.
Ini terjadi pada tahun 2006, waktu itu ada gempa tektonik Bantul ya, sehingga kubah lava lama itu yang disebut Gegerboyo itu runtuh dan menimbulkan bukaan ini ya. Dan bukaan ini semakin lebar pada saat terjadi erupsi tahun 2010, yang merupakan erupsi yang cukup besar. Dari sini kita bisa mengamati bagian kubah lava tengah sebelah selatan, dan ini ada kubah lava lama juga yang bisa kita lihat dari arah selatan ya, dari arah Kelangon maupun Kali Adem. Ini berupa sebuah puncak yang agak runcing gitu ya. Sebelah kiri bukaan kawah. Dan ini adalah bukaan kawah yang kalau kita terbang dari atas ya, menuruni. Ini cukup dalam ya teman-teman. Mungkin dalamnya sekitar bisa berapa puluh meter. Dan sana adalah arah selatan tenggara ya. Oke, kita lanjut ke bagian yang paling menarik, yaitu kubah lava barat daya ya. Saat ini kubah lava yang paling aktif ya adalah kubah lava barat daya ini, karena bentuknya terus berubah karena sering mengalami erupsi efusif ya, dan juga sering mengalami guguran, sehingga bentuknya selalu berubah dari waktu ke waktu. Ada kalanya ini kita melewati lereng barat daya ini, teksturnya cukup rata ya, didominasi oleh pasir yang cukup halus. Ada kalanya juga di bagian sini banyak bebatuan yang besar-besar ya, dan ini yang warna hitam itu tadi adalah lava yang masih baru ya. Ini beginilah kondisinya kalau sedang mengalami erupsi efusif ya teman-teman. Banyak batu-batu, banyak asap yang keluar dari bebatuan ini. Suhunya ini masih sangat panas. Dan sering terjadi reruntuhan batuan seperti yang kita lihat saat ini. Kubah lava ini terbentuk pada tahun 2021 ya teman-teman. Jadi arah erupsi Merapi saat ini bergeser ke bagian sebelah barat daya. Dan ini kita bisa melihat guguran-guguran batu masih berwarna merah itu ya batunya. Yang ini cukup besar. Kalau dari bawah ini suaranya bergemuruh ya teman-teman. Oke, coba kita lihat dalam gerak lambat. Bisa kita lihat ini batunya masih berwarna merah ya. Jadi sepanjang waktu bagian kubah lava barat daya ini mengeluarkan lava ya, dan biasanya langsung membeku menjadi batu-batu seperti ini ya.
Ini adalah bagian lereng sebelah barat. Kita bisa melihat kemiringannya seperti ini. Di sana tampak Gunung Merbabu. Oke teman-teman, mungkin saya cukupkan video ini. Semoga video ini bermanfaat, menambah pengetahuan buat teman-teman ya. Dan kalau video ini bermanfaat, bisa di-share atau dibagikan. Dan nggak ada salahnya untuk subscribe channel saya. Saya banyak membuat video-video tentang gunung di Pulau Jawa ya. Dan khususnya banyak video saya tentang Gunung Merapi ini. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya.